Baru biasanya kalau ada promo kan ada potongan kecilnya. Ayamnya dia enggak berlauk itu potongan kecil. Itu bisa bilang masalah boykot begitu urusan negara. Masalahnya kalau kita bilang punya orang kafir, banyak juga muslim kerja di situ. Kalau ditutup juga ya banyak lagi menganggur muslim lagi. Hah? Iya, di McD. Padahal tidak ikut jadi dikasih ikut. Tip kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa amma ba'd. Tip sebelumnya telah kita sebutkan berkaitan dengan pembahasan i'rab, dan i'rab ini hanya terjadi pada isim itu rafa, nasab dan jar, dan terjadi pada fiil rafa, nasab dan jazm. Kalau rafa kita tandai dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, serta jazm dengan sukun. Kemudian sebelum kita melanjutkan, perlu dicatat juga bahwa yang kita i'rab marfu atau mansub atau majrur bahkan majzum itu hanya isim dan fiil yang mu'rab. Isim dan fiil yang mu'rab yang bisa berubah. Kalau isim mabni seperti hadza, isim isyarah apa? Jelas ya? Atau isim mausul alladzina, atau dhamir huwa, atau sebagian dzarf amsi ya, atau isim syarat man, isim isyarat. Sudah berlalu itu di pembahasan isim mu'rab dan mabni. Halaman berapa itu? Ini halaman 18. Isim mabni ada 6. Dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat dan sebagian dzarf. Ada 6. Jelas ya? Jadi 6 isim ini tidak bisa kita bilang marfu, tidak bisa kita bilang mansub, tidak bisa kita bilang majrur. Sama satu tadi apa ya? Isim apa tadi satunya? Istifham. Misalnya aina. Ini 6 mabni. Hadza selalu hadza,
alladzina selalu alladzina, aina selalu aina, ya, huwa selalu huwa, kemudian amsi selalu amsi, kemudian man selalu man. Mabni, tidak bisa kita bilang hadza marfu, tidak bisa. Hadza mansub, tidak bisa. Hadza majrur, tidak bisa. Alladzina terakhirnya fathah, bisa tidak dibilang mansub? Tidak bisa karena dia mabni. Aina terakhirnya fathah, bisa tidak dibilang mansub? Tidak bisa karena dia mabni. Demikian pula huwa. Sama amsi, amsi, ya, ditanya majrur atau tidak, ya jangan dijawab. Kenapa tidak boleh dijawab? Karena dia mabni. Jelas? Itu kalau isim mabni. Karena yang bisa di-i'rab itu hanya isim yang mu'rab. Demikian pula yang bisa di-i'rab adalah fi'il yang mu'rab. Dan fi'il yang mu'rab sudah berlalu, itu tidak semuanya. Fi'il yang mu'rab itu cuman satu. Semua fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun niswah, hunna sama antunna. Adapun fi'il madi mabni, fi'il amr mabni. Jelas? Fi'il madi dan fi'il amr itu mabni, sama yang bersambung dengan nun niswah. Contoh misalnya ada fi'il, ya, qatalah, kita ditanya marfu mansub atau majzum, kita langsung bilang oh mansub karena fathah tak? Ya, jawabannya salah. Kenapa salah? Karena qatalah fi'il mabni, tidak dihitung, tidak dikatakan marfu, mansub, majrur atau majzum. Atau misalnya ya qatalu, ya, kita bilang oh dia marfu karena di sini pakai dhammah. Karena kalau fi'il itu huruf yang menjadi patokan itu lam fi'il. Lam fi'il yang menjadi patokan. Ya, bukan huruf terakhir. Beda kalau isim. Saya ulangi. Kalau isim marfu mansub majrurnya lihat huruf terakhir. Misalnya Zaidun, marfu mansub majrur marfu. Kalau Zaidan mansub. Kalau Zaidin majrur. Kalau fi'il maka yang diperhatikan itu adalah lam fi'ilnya, huruf asalnya, kemudian lihat huruf terakhirnya. Qatalah, ini kan asalnya tak? Kalau diubah tambah dhamir qatalu, maka yang menjadi patokan tetap yang huruf terakhir di asalnya. Apa asalnya? Qatalah, maka yang menjadi patokan masih lu. Sini dia tetap ini yang jadi patokan. Tapi tidak dikatakan marfu karena dia apa? Mabni. Sama fi'il mudhari. Misalnya yadribu. Ya, yadribu. Yang menjadi patokan apanya? Ba-nya. Karena darabah. Hah? Darabah. Ba-nya yang menjadi patokan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi ini tanda asal yang kita pahami. Kalau rafa tandanya dhammah, kalau nasab tandanya fathah, kalau jar tandanya kasrah, kalau jazm tandanya sukun. Sekarang semua itu berubah lagi. Jadi rafa tidak selamanya dhammah.
Nasab tidak selamanya fathah. Jer tidak selamanya kasrah. Jazm tidak selamanya tandanya sukun. Tergantung jenisnya, jenis isimnya. Kita dulu sudah pelajari banyak jenis isim. Nah, lihat di sini ada beberapa jenis isim, ada 9. Ini 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ini isim. Adapun 3 yang terakhir itu fiil. 1, 2, 3. Tape yang isim dulu. Kita tahunya kalau kata itu dhammah, misalnya Zaidun, Zaidun berarti tambah kecil gini? Enggak. Zaidun kalau dia dhammah berarti marfu atau mansub? Marfu. Ya, sekarang bagaimana kalau isimnya tidak seperti Zaidun? Rajulani. Apa huruf harokat terakhirnya? Kasrah. Apakah kita bilang majrur? Ya, jawabannya tidak. Kita bilang marfu. Kenapa bisa? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Marfu atau mansubnya isim atau majrurnya isim atau majzumnya fiil itu tergantung jenisnya. Kalau isimnya jenis mufrad, beda tandanya. Kalau jenisnya musanna, beda tandanya. Jadi sebelum kita pahami tandanya, pahami dulu jenis isimnya. Jenis isimnya dulu. Contoh misalnya nomor 1, isim mufrad, tambah fa ya. Isim mufrad. Isim yang menunjukkan berapa? Menunjukkan 1. Itu isim mufrad. Menunjukkan 1. Contoh Ja'a Zaidun. Ini contoh marfu'nya. Contoh marfu'nya ini. Marfu' contoh tanda. Kasih terjemahan. Ya, jadi yang pertama ini asma, isim-isim dan fiil-fiil yang mu'rab. Ini marfu'. Contoh marfu'nya ini contoh. Contoh. Ini tanda. Isim mufrad. Isim mufrad kalau dia marfu bagaimana? Tandanya dhammah. Isim mufrad kalau dia marfu tandanya dhammah. Contohnya bagaimana? Ja'a Zaidun, dhammah. Paham? Kalau dia mansub, samping kirinya mansub. Tandanya kalau isim mufrad mansub adalah fathah. Contohnya ra'aitu Zaidan. Kalau isim mufrad majrur, isim mufrad majrur tandanya itu kasrah. Contohnya marartu bi Zaidin. Zaidin. Jelas? Itu kalau isimnya ini, isim mufrad. Kalau dia isim musanna, beda lagi. Apa itu isim musanna? Menunjukkan 2. Apa ciri-cirinya isim musanna? Berakhiran alif nun atau ya nun. Ya. Alif nun atau ya nun. Harokat nunnya kasrah. Sebelum ya dan alif fathah. Ani aini. Ani aini. Di sini kalau isim musanna maka marfu'nya dia tanda dan contohnya berbeda. Tanda dan contohnya berbeda.
Contoh misalnya jaa rajulani. Ini contoh isim musanna kalau marfu. Tandanya dia marfu apa? Pakai alif. Rajulani marfu. Kalau dia mansub, maka tandanya alamat. Ini alamat tanda. Tandanya adalah ya. Contohnya ra'aitu rajulaini. Jelas? Jadi isim musanna itu tidak pernah di dhamma terakhirnya, tidak pernah. Ya, jangan kita bilang oh kalau tidak pernah di dhamma terakhirnya berarti tidak pernah marfu. Bukan. Dia marfu tapi kalau dia pakai alif, rajulani. Adapun ni-nya memang tidak pernah berubah, selalu ni. Kalau dia pakai ya, maka dia mansub. Kalau dia majrur bagaimana? Ternyata tandanya sama, pakai ya. Contohnya marartu birajulaini. Sama ndak dengan yang mansub? Hah? Sama ndak? Sama. Sekarang bagaimana nanti dibedakan lagi? Dilihat lagi sebelumnya. Dilihat lagi sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf jar, maka rajulaini majrur. Kalau sebelumnya bukan, tidak ada huruf jar, maka rajulaini mansub. Begitu. Paham? Jelas? Jadi bedakan ya. Jadi dhammah itu tanda rafa. Kalau ada kata di dhammah terakhirnya marfu. Kalau dia isim mufrad. Kalau dia isim musanna tidak bakal pernah itu dhammah terakhirnya. Jadi kalau kita nanti baca kitab ya misalnya Muhammadun marfu mansub majrur marfu. Allahu marfu. Kitabun marfu. Kitabani dua buku isim musanna marfu. Karena dia isim musanna. Isim musanna kalau pakai alif marfu. Paham? Ini isim musanna ini. Kalau dia pakai alif maka dia marfu. Paham? Ya, tidak pernah itu ada isim musanna kitabanu. Enggak. Kitabani. Jelas ini? Sekarang yang berbeda lagi. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim. Menunjukkan berapa? Ya, lebih dari 2 laki-laki. Ciri-cirinya una, ina. Una atau ina. Muslimuna, muslimina. Talibuna, talibina. Kalau dia marfu, maka dia pakai waw. Pakai waw. Jelas? Contohnya jaa talibuna. Pakai apa itu? Waw. Jadi kalau kita ditanya Muhammadun ya, atau Muhammadan, marfu mansub majrur mansub. Allaha mansub. Kitaban mansub. Baitan mansub. Jelas? Al-maktabata mansub. Iya. At-talibuna pakai fathah marfu. Bukan mansub. Kenapa marfu? Karena talibuna jamak mudzakkar salim. Yang menjadi ukuran kalau jamak mudzakkar salim marfu, mansub atau majrurnya bukan harokat terakhir, tapi pakai waw atau tidak, waw atau ya. Kalau pakai waw marfu. Kalau tidak pakai waw, misalnya pakai ya, maka mansub pakai ya talibina. Atau majrur pakai ya talibina. Nanti cara membedakan bagaimana?
Kalau talibina majrur sebelumnya ada huruf jer. Iya, huruf jer. Kalau sebelumnya tidak ada huruf jer, talibina mansub. Paham? Gitu ya. Kemudian, nah sekarang yang pakai harokat lagi, tapi aneh-aneh. Jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Lebih dari 2 perempuan. Ciri-cirinya berakhiran alif dan ta. Ta terbuka. Ya, atun atau atin. 2 harokatnya. Ya, sekarang kalau dia marfu jamak muannas salim, contoh tolibatun. Tanda rofaknya pakai dhammah. Berarti kalau tolibatun jamak muannas salim pakai dhammah, marfu atau mansub? Marfu. Kalau dia mansub pakai kasroh, tolibatin. Itu mansub. Bukan tolibatan. Jelas ya? Tolibatin. Kalau dia majrur sama, kasroh juga tolibatin. Nanti apa yang membedakan? Kalau yang majrur sebelumnya ada huruf jer. Kalau yang mansub sebelumnya tidak ada huruf jer. Jelas ya? Iya. Jadi sekarang begini, karena ini sudah berbeda dari tanda asal, kan asalnya kita kalau marfu dhammah, mansub fathah, majrur kasrah. Nah, sekarang ada lagi marfu alif. Nah, ini. Marfu alif, mansub ya, majrur ya. Kalau sebelumnya ada huruf jer. Kemudian ada lagi marfu waw. Mansub pakai ya, majrur pakai ya, sebelumnya ada huruf jer. Sekarang jamak muannas salim, marfu pakai dhammah, normal. Tapi mansub pakai kasrah, tidak normal. Paham ya? Majrur pakai kasrah kalau sebelumnya ada huruf jer, pakai kasrah. Kita bisa bilang itu majrur kalau sebelumnya ada huruf jer. Sekarang berarti kalau sebelumnya kita praktek baca kitab kan enak, tinggal lihat harokat. Kan kemarin begitu. Mana? Ya, kayak ini. Wa a'wanu. Nah, enak kita lihat. A'wanu. Oh, marfu. Karena harokat terakhir langsung dilihat. Dhammah. Syai'in. Majrur. Al-usuli. Majrur. I'zami. Majrur. Al-ilmi. Majrur. Enak kita lihat. Langsung pakai harokat. Jelas? Tapi kalau sudah berbeda jenis, itu yang susah. Contoh misalnya, ya, di sini dia sebutkan mana di sini contoh yang lainnya dari yang sudah kita bahas. Ini contoh. Wa ka'anna aba. Wa ka'anna aba. Kalau dilihat langsung begini berarti kita bilang aba. Berarti dibilang mansub karena fathah, tapi bukan karena fathah. Jelas ya? Baik, sama juga di sini.
Kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya di muqaddimah itu kan mudah. Alhamdu marfu mansub marfu. Allahi majrur. Al-mu'azzami majrur. Itu enak karena tinggal lihat harakat terakhir. Tapi ya, kalau sudah berbeda jenis, di situ nanti yang repotnya kita. Di sini sedikit ya, tidak ada contohnya. Mungkin di halaman berikutnya. Nah ini contoh ya. Kita baca ini satu paragraf, satu kalimat. Lihat. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Nah sekarang kalau kita lihat begini, ya, at-taharatu, taharatu marfu mansub majrur, marfu, al-qalbi majrur, ya, aslaini, majrur. Kenapa bisa majrur? Bukan kasrohnya lagi dilihat, tapi ya-nya, karena ada huruf jar. Jadi ini aslaini. Kalau kita ditanya majrur atau tidak, jawabannya majrur. Kenapa bisa kasroh? Tidak, salah. Ya, betul dia majrur, tapi bukan karena kasroh tandanya. Majrur tandanya ya. Kenapa tandanya ya? Aslaini, aini. Isim apa? Ani, aini. Isim musanna. Musanna kalau majrur tandanya ya, dan sebelumnya ada huruf jar. Aini tandanya dia pakai ya, sebelumnya ada huruf jar. Paham? Baik. Itu contohnya ya. Sekarang kita lanjutkan di jamak taksir. Jadi sekarang itu kalau kita mau mengi'rab, ya kita mau bilang marfu, mansub atau majrur, tidak bisa langsung lihat harokat, tapi lihat jenisnya dulu. Iya. Kalau kita mau lihat dia marfu, mansub atau majrur, lihat dulu jenisnya. Kalau jenisnya isim mufrad, maka dhammah marfu, fathah mansub, kasrah majrur. Kalau jenisnya ternyata isim musanna, maka jangan kita lihat harokat terakhir, langsung kita salah. Kalau jenisnya isim musanna, lihat pakai alif atau ya. Kalau alif marfu, kalau ya mansub, kalau ya majrur kalau ada huruf jar sebelum rajulaini. Marartu bi rajulaini. Jelas ya? Kemudian kita dapat misalnya isim jamak mudzakkar salim. Ya, dapat jamak mudzakkar salim. Jangan langsung di i'rab. Oh, talibuna fathah mansub, tidak. Ra'aitu talibina fathah mansub, enggak. Tapi karena jenisnya jamak mudzakkar salim itu marfu pakai waw, mansub pakai ya, majrur pakai ya, tapi sebelumnya ada huruf jar. Jelas? Sama jamak muannas salim, marfu dhammah, mansub kasrah, majrur kasrah juga, tapi sebelumnya ada huruf jar. Jelas? Kemudian jamak taksir. Jamak taksir alhamdulillahnya ya seperti tanda asli, tanda asal. Kalau marfu dhammah, tullabun. Kalau mansub fathah, tullaban. Kalau kasrah majrur,
tullabin. Jelas? Jamak taksir itu apa? Menunjukkan lebih dari dua, laki-laki atau perempuan, dan dia ada wazannya tidak? Tidak ada tandanya. Isim mufrad ada tandanya tidak? Tidak ada juga tandanya. Nah, sekarang dari 5 isim sudah ada 2 yang tidak ada tandanya. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim jamak taksir. Ya, kalau kita dapat isim, nah, tidak ada tanda musanna, tidak ada tanda jamak mudzakkar salim, tidak ada tanda jamak muannas salim, maka kita i'rab sesuai asal. Marfu dhammah, mansub fathah, majrur kasrah. Tapi kalau ada tanda musanna padanya, jangan kita i'rab seperti tanda asal. Jelas? Baik. Kemudian berikutnya, lanjut atau langsung praktek? Lanjut ya, satu lagi. Asmaul khamsah. Isim-isim. Asma artinya isim-isim. Khamsah artinya 5. Jenis isim yang 5 ini belum kita pelajari. Isim-isim yang 5 itu abu. Abu pakai waw. Kemudian akhu. Kemudian hamu. Ha, bukan ha. Ya, coba bilang ha. Bisa aja. Insyaallah. Hamu. Kemudian fu. Kemudian dhu. Ini 5. Asmaul khamsah namanya, isim-isim yang 5 karena cuma 5. Abu, akhu, hamu, fu, dhu. Abu artinya bapaknya, akhu artinya saudara laki-lakinya, hamu artinya iparnya, fu mulutnya, dhu pemiliknya. Dzulqarnain pemilik, Al-Qarnain 2 tanduk. Hah? Ya, Dzulqarnain. Dzulkifli. Kalau Dzulkifli, Al-Kifl. Apa? Timbangan. Beban. Jaminan. Pemilik jaminan. Iya, Al-Kifl, jaminan. Ya, bukan Dzulkafal. Nah, ini bahaya kalau Dzulkafal. Nah, tapi Dzulkifl, Dzulkifli, pemilik tanggungan. Ya. Dzunnun. Nun, apa artinya nun? Hah? Wadhannuni. An-nun, pedang. Ya, paus. Dzunnun, pemilik ikan. Nabi Nuh. Nabi Yunus. Dzunnun, julukan Nabi Yunus. Dibilang pemilik ikan paus karena dia ditelan ikan. Bukan berarti ikannya juga ikan paus ya. Baik. Itu dzu. Jadi abu, bapak, akhu, saudara, hamu, ipar, fu, mulut, dzu, pemilik. Kalau dia marfu 5 ini, abu, akhu, hamu, fu, dan dzu, kalau dia marfu, dia tandanya pakai waw ki. Ja'a abuka. Abu ta pakai waw. Kalau dia mansub pakai alif. Abu, waw berubah jadi alif, otomatis sebelum alif berubah juga. Karena tidak mungkin kita mau baca abu kemudian setelahnya alif, tak? Ra'aitu aba jadi aba.
Toh, kalau dia majrur pakai ya, ya otomatis diubah juga. Tidak mungkin kita bilang abui atau abai, tapi jadi bi, abi. Makanya berubah-berubah. Kadang dalam Al-Quran abu, kadang aba, kadang abi. Ya, jelas ya? Itu asmaul khamsah. Kalau hamu, kalau aku yang kedua dulu. Aku. Ini marfu. Kalau mansub berarti akho. Ya, kalau majrur akhi. Hah? Hamu marfu. Kalau mansub hama. Kalau majrur hami. Fu marfu. Kalau mansub fa. Kalau majrur fi. Ya. Pernah seniorku itu baru-baru dia chat. Ada itu hadis tentang orang disuruh makan pakai tangan kanan. Dia makan di dekatnya Nabi. Dia makan pakai tangan kiri. Nabi bilang, "Kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu." Dia bilang, "La astati, saya tidak bisa." Maka Nabi bilang, "Lantas tati, kalau begitu kamu tidak akan bisa." Disebutkan dalam hadis, "Fama rafa'ahu ila fihi, ila fihi." Nah, senior kicet dia balas, ila huruf jar, fi kenapa huruf jar lagi? Kaidahnya kan kalau setelah huruf jar pasti isim. Masa kita bilang huruf jar? Maka ini huruf jar. Ini bukan huruf jar. Fi bukan huruf jar. Ila huruf jar. Fi asmaul khamsah. Dia kan majrur pakai ya. Fu, fa, fi. Fama maka tidak mampu lagi. Rafa'ah dia mengangkat hu tangannya ila ke fi mulutnya dia. Paham ya? Masya Allah. Jadi ini faedah lagi. Kalau ada fi sebelumnya huruf jar, maka fi itu asmaul khamsah. Kalau ada fi sebelumnya huruf jar, maka fi adalah asmaul khamsah. Karena tidak pernah huruf jar setelahnya huruf jar lagi. Iya. Ila bi, ila fi, enggak. Pasti bukan huruf jar itu setelahnya. Jelas ya? Ini asmaul khamsah. Baik, kita lanjut prakteknya. Sampai yang ke-6 dulu ya. Ini kita mau fokuskan. Jadi begini, nanti kalau kita mau mengi'rab marfu, mansub, majrur, itu lihat saja. Kalau ada tanda musanna, maka kita i'rab sesuai musanna. Pakai alif marfu, pakai ya mansub, pakai ya tapi sebelumnya huruf jar majrur. Kalau dia ternyata jamak mudzakkar salim, maka pakai waw marfu, pakai ya mansub, pakai ya sebelumnya ada huruf jar majrur. Kalau dia ternyata jamak muannas salim, maka marfu'nya pakai dhammah, mansub pakai kasrah, majrur pakai kasrah kalau sebelumnya ada huruf jar. Kalau dia asmaul khamsah, marfu pakai waw, majrur pakai alif, mansub pakai alif, majrur pakai ya. Selain itu kita tidak lihat ada tanda musanna pada isim, tidak lihat ada tanda jamak mudzakkar salim, tidak ada. Tidak ada jamak muannas salim tandanya. Bukan asmaul khamsah. Maka kita i'rab seperti asal, dhamma marfu, fathah mansub, kasrah majrur.
Paham? Saya beri satu contoh dalam Al-Quran ya, sebelum kita lanjut. Walillahi ma, Allahi ada tanda musanna, alif nun ya nun, tidak ada. Ada tanda jamak mudzakkar salim, tidak ada. Ada tanda muannas jamak muannas salim, alif ta, tidak ada. Asmaul khamsah, Allahi bukan. Berarti langsung pakai harokat, Allahi majrur gitu. Fis samawat, lillahi ma fis samawat, pakai alif ta. Hah? Ada tanda apa di situ? Isim apa berarti ini? As-samawati, jamak muannas salim, alif ta terakhirnya. Sekarang alif ta dia pakai kasroh. Kalau pakai kasroh, jamak muannas salim pakai kasroh, lihat langsung jamak muannas salim pakai kasroh bisa jadi mansub, bisa jadi majrur. Tinggal lihat ada huruf jar atau tidak sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat pakai kasroh, mansub atau majrur. Lihat sebelumnya, oh huruf jar. As-samawati berarti majrur. Jelas? Wa ma fil ardi, al-ardi majrur karena bukan musanna, bukan jamak mudzakkar salim, bukan jamak muannas salim, bukan asmaul khamsah. Jelas ya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna. Al-mu'minuna enggak boleh langsung kita bilang oh fathah mansub, enggak. Tapi lihat dulu ada jenis isim apa di sini, tanda isim apa? Jamak mudzakkar salim, ciri jamak mudzakkar salim berakhiran waw nun. Nah, sekarang kita lihat jamak mudzakkar salim tanda i'rabnya ini. Kalau pakai waw marfu, kalau mansub majrur pakai ya. Nah, di sini al mu'minuna pakai apa? Waw. Al mu'minuna mansub atau marfu? Marfu. Paham ya? Wa aksaruhumul fasikun. Ini marfu. La yadurrukum illa adan wa yuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yansurun. Kemudian ada lagi di sini. Ya, kalau itu sudah ya. Nah, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati. Jamak muannas salim lah kasrah, ada huruf jar, maka jamak muannas salim ini majrur. Wa ulaika minas salihin, jamak mudzakkar salim pakai ya kemungkinannya mansub atau majrur. Tapi di sini ada huruf jar sebelumnya, berarti as-salihina majrur. Tapi fathah terakhirnya. Jawabannya bukan mi harokat dilihat. Karena dia jamak mudzakkar salim dilihat waw atau ya. Kalau waw marfu, kalau ya mansub atau majrur. Tinggal lihat sebelumnya, kalau ada huruf jar majrur. Paham? Baik. Mana lagi? Iya. Qad bayyana lakumul ayati. Ayati. Pakai alif dah? Berarti ini isim berakhiran apa? Alif ta. Berarti isim apa itu? Jamak muannas salim.
Sekarang dia marfu, mansub atau majrur. Kita lihat pakai apa di sini? Kasrah. Jamak muannas salim kalau dia marfu pakai dhammah, dia mansub pakai kasrah, dia majrur pakai kasrah. Kalau majrur dia pakai kasrah tapi sebelumnya ada huruf jar. Lakumul ayati. Ada enggak huruf jar sebelum ayati? Kum. Dhamir. Bukan huruf jar. Berarti mansub. Al ayati kasrah. I'rabnya marfu mansub majrur. Mansub. Kenapa bisa? Padahal kasrah. Kita bilang jamak muannas salim. Ya, karena dia jamak muannas salim maka dia lain-lain. Jelas ya? Iya. Dipahami ini? Tapi kita praktek kalau begitu. Baik, al-ma'kidul awwalu bertasydid ya, awwalu. Tathiru wi'ail ilmi wa huwal qalbu wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al ilmu wa idaz dadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi faman arada hiyazata al ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir, sukun ya, itu fi'il mudhari sukun ya, berarti ya nanti antara marfu mansub atau majzum. Wal wa yutahhir qalbahu min najasatihi fal ilmu jauharun, jauhar latifun la yasluhu illa lil qalbi an-nadhifi. Masya Allah. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini ahaduhuma taharatuhu min najasati asyubuhati wal akharu taharatuhu min najasati asyahawati. Cukup. Terjemahannya kata beliau, al-ma'kid ya, pokok inti yang pertama dalam mengagungkan ilmu adalah mensucikan wi'a, kantong,
Ya, tempat menyimpan. Wi'a itu tempat menyimpan. Itu kan kantong. Kantong. Taib. Saku. Wi'a'il ilmi. Kantong ilmu, tempat menyimpan ilmu. Di mana tersimpannya? Wahwal qalbu, yaitu di hati. Jadi bukan di kepala. Paham ya? Iya. Jadi ilmu itu bukan disimpan di kepala. Tapi di mana? Di hati sebenarnya. Dan itu harus kita pahami. Wa bihasabi, dan berdasarkan taharatil qalbi, bersihnya hati, yadkhuluhul ilmu, ilmu akan memasukinya. Semakin bertambah bersihnya, maka bertambah pula penerimaannya terhadap ilmu. Maka barang siapa, kita lihat terjemahannya ya. Maka barang siapa yang ingin menggapai semua ilmu, hendaklah dia menghiasi batinnya dan mensucikan hatinya dari segala bentuk kotorannya. Nah, ini penulisnya, ini penerjemahnya, dia kasih tebal memang, karena memang ini ucapannya bagus. Ya. Kata beliau pakai bahasa Arabnya ya, fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhifi. Ilmu itu jauhar, mutiara yang berharga, tidak pantas disimpan kecuali pada tempat yang bersih. Ya, coba melihat orang kalau punya sepatu mahal, tas mahal, kira-kira dia simpan di atas lemari? Tidak. Pasti dia kasih masuk dalam lemari. Nah, lemari kaca poeng. Rapat lagi, dibersihkan lagi tiap hari. Nah, gitulah ilmu. Wa taharatul qalbi, dan bersihnya hati, pokok pondasi dalam penyucian hati itu kembali pada dua hal. Pertama, kesucian hati dari kotoran syubhat. Yang kedua, kesucian hati dari kotoran syahwat. Baik, kita i'rabnya ya. Baik, dari ikhwah dulu. Al-ma'kidu, faridah. Marfu mansub majrur marfu. Al-awwalu marfu. Tiga-tiga ya. Tadhiru marfu. Al-wi'ai. Iya, wi'ai. Majrur. Al-ilmi majrur. Huwa marfu mansub majrur. Nggak bisa, mabni. Paham ya? Nah, ingat baik-baik. Sebentar saya tanya. Al-qalbu ini marfu. Wa bihasabi, hasabi majrur. Taharati majrur. Nah, Andika. Al-qalbi majrur. Yadkhulu fi'il mudhari marfu mansub majzum. Yadkhulu marfu pakai dhammah. Jelas ya? Sahih akhir. Kan belum masuk tadi. Cuman dia memang kembali ke asal jika kalau fi'il. Aman ji selama bukan waw nun terakhirnya. Atau ya nun atau alif nun. Kalau hu Andika marfu mansub majrur enggak bisa karena dia domir al ilmu marfu. Agus. Izdadat. Fil apa itu? Izdada. Ini asalnya, ini wazannya izdadat.
Asalnya kan tidak ada taknya. Izdada. Izdada itu asalnya ya iztada. Asalnya iztada, iztadaya. Istayada, afwan, terbalik. Istayada. Istayada. If ta'ala. Izdada asalnya iztada. Iztada asalnya izdadaya. If ta'ala. Cuma nanti itu ya sorof tingkat lanjut lagi. Ya. Jadi sebenarnya masih panjang. Masih panjang. Cuma pelan-pelan. Ya andika saja sudah selesai nak. Sekarang ini ifta'ala. Ifta'ala, ifta'ala, ifta'alu. Marfu mansub majzum. Fi'il madi, betul. Berarti mabni tidak bisa dibilang marfu, tidak bisa dibilang mansub, tidak bisa juga majzum. Betul. Taharatu marfu. Kalau hu mabni, tidak bisa juga. Izdadat sama. Qabiliyatuhu. Nah ini. Agus. Qabiliyatu. Marfu. Kalau hu mabni. Lil ilmi, al ilmi majrur. Di akhwat. Man mabni tidak bisa dibilang majzum, paham ya? Kemudian sampingnya atau dua-dua ya akhwat. Berapa orang di situ? 18-an, 19-an. Iya, tidak cukup kayaknya kalau tak dua-dua. Satu-satu mah. Ya sampingnya. Arada ini saya terangkan dulu lagi sama ini ya. Asalnya aryada, af'ala, aryada, af'ala. Ketemu huruf illah berharokat sebelumnya sahih sukun, tukar aroida, aroida. Ketemu fathah sama ya, tidak baku cocok, baku bombe. Ya diubah lagi jadi alif. Arada, af'ala yuf'ilu, arada yuridu, aryada yuridu, arada yuridu. Berarti arada marfu mansub majzum. Iya mabni karena dia fi'il madi. Sampingnya hiyazata. Ini isim ya, isim. Hiyazata. Ta. Mansub. Nah berakhiran ta ini bukan jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu pakai alif, harus ada alifnya kalau jamak. Iya, ini tak marbuta juga tidak cocok. Iya. Sampingnya lagi al ilmi majrur. Sampingnya lagi fal yuzayyinu. Ini fi'ilnya yuzayyinu dari kata zayyana yuzayyinu. Ya, dikasih lam liyuzayyin, dikasih fa, li-nya disukun fal yuzayyin. Jadi berubah-berubah lagi tuh. Tapi itu nahu tingkat 3 saya lupa. Ini yuzayyinnya saja. Fi'il apa ini sampingnya? Enggak. Fi'il apa? Madi, mudhari, amr, mudhari. Sampingnya kasih samping tak. Marfu mansub. atau majzum
majzum. Kenapa bisa? Sukun, betul. Batin, ya, batina, sampingnya. Marfu atau majrur? Iya, bukan. Marfu atau majrur? Mansub. Batina. Fokus. Kalau hunya masih kita. Domir. Marfu atau mansub ini pakai dhammah? Mabni. Iya. Wayutahhir, sampingnya. Fil apa ini? Mudhari. Marfu atau mansub? Majzum, betul. Sampingnya qalba. Mansur. Siapa Pak Mansur? Mansub, betul, mansub. Sampingnya kalau hunya mabni. Karena apa? Domir. Taib. Min najasatihi. Najasati belum. Majrur. Betul. Iya, ada min ya. Betul juga. Kalau hinya domir mabni. Sampingnya fal ilmu, al ilmu al ilmu mansub atau majrur? Atau marfu? Mana suaranya? Marfu. Baik, marfu. Kalau jauharun? Hah? Ayo cepat. Tidak ada di sampingnya? Atau masih difikir? Jauharun. Kan tanwin gitu, isim gitu, isim gitu. Apa? Majzum. Enggak, ini dhamma. Jauharun. Saya gantikan ki dhammanya. Iya. Iya, marfu, betul. Latifun masih kita marfu. Saya kira mau disambung mansub. Sampingnya la yasluhu. Yasluhu fi'il apa? Mudhari. Ya. Kalau ini yasluhu mansub atau majzum? Mansub, bukan. Ya, pakai dhammah. Iya, marfu. Sampingnya illa lil qalbi, al qalbi majrur. Sampingnya an-nadhifi majrur. Sampingnya lagi taharatu taharatu iya, bukan. Taharatu marfu, betul, karena dhamma. Kalau al-qalbi majrur. Tarji'u, sampingnya fil mudhari mansub atau majzum? Marfu. Aslaini, sampingnya kenapa bisa majrur? Tandanya apa? Bukan.
Ada ya, tandanya ya. Isim apa ini? Aini. Musanna. Ya, kalau isim musanna pakai ya, antara mansub sama majrur. Kalau sebelumnya ada huruf jar, maka dia majrur. Azimaini sampingnya. Selesai mi. Tidak ada mi dampak ini. Ini majrur juga ya. Meskipun sebelumnya bukan huruf jar, kan asal ini bukan huruf jar tak? Dia majrur, kenapa? Dia mengikut ke aslaini. Ada nanti pembahasannya. Jadi nanti ada lagi sebab-sebabnya kenapa dibaca begini. Taib. Ahadu marfu. Kalau humanya mabni. Taharatu marfu. Hu mabni min najasati majrur. Sekarang ini tadi saya mau dapatkan ini. Asyubuhati. Marfu atau mansub atau majrur. Isim apa ini dulu? Alif ta, jamak muannas salim. Pakai harokat apa? Kasrah. Kemungkinannya berapa? 2. Mansub atau majrur. Sekarang lihat sebelumnya, huruf jar bukan? Bukan. Berarti majrur. Enggak. Nah, sekarang yang tadi kita bilang itu majrur kalau sebelumnya huruf jar. Sekarang tambah 1. Majrur kalau sebelumnya isim tidak ada tanwin, tidak ada al. Iya. Isim itu majrur kalau sebelumnya juga isim tapi tidak ada al, tidak ada tanwin. Paham maksudnya? Ya, asyubuhati. Lihat sebelumnya asyubuhati. Apa sebelumnya asyubuhati? Najasati. Isim atau bukan? Kenapa bisa isim? Sebelumnya huruf jar. Nah, lihat sekarang najasati. Ada tanwinnya? Tidak ada. Ada alnya? Maka asyubuhati majrur. Paham? Asyahawati sama ji. Sama-sama ji najasati sebelumnya. Tapi cukup ya. Naktafi bihadzal qadar. Ada pertanyaan? Ya, akhwat. Tip. Kemarin itu sengaja saya tidak kasih tugas ya. Itu karena tabel i'rab belum kita bahas. Kalau ini enak dikasih tugas 1 ayat. Tip. Kita cukupkan 1 surah Al-Baqarah. Tidak tahu kapan dikumpul tugasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi